Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Balik lagi dengan aku Hanifa di channel YouTube aku Hani Mustamil. Oke, maaf ya buat kalian semua kalau akhir-akhir ini aku jarang banget upload video. Soalnya aku kemarin lagi ada beberapa urusan yang buat aku nggak bisa upload video dan nge-record video. Jadi aku mohon maaf banget buat kalian semua. Tapi tenang aja, untuk sekarang dan kedepannya insya Allah aku bakal konsisten buat upload video minimal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Oke, di video kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman aku pas kemarin pulang kampung waktu lagi rame-ramenya virus COVID-19 ya. Jadi di sini aku bakal cerita gimana pengalaman aku. Yang mana kemarin kan aku tinggal di Bekasi. Jadi kan Bekasi itu setahu kita kan udah zona merah ya, yang mana banyak banget kan yang udah terpapar virus COVID-19 ini. Dan aku bakal cerita step by stepnya pengalaman aku yang pertama kali sampai aku nyampe ke kampung halaman aku ini yang di Lampung. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kalian stay tune terus ya, jangan di skip loh. Langsung aja ceritanya. Sebenarnya aku itu nggak pengen pulang kampung ya. Jadi sebenarnya aku itu pengennya itu pulang kampungnya nanti pas lebaran. Kebetulan juga pas nanti tanggal 16 aku tuh ada kerjaan di Karawang. Jadi aku tuh udah mutusin buat pulang kampungnya pas lebaran. Tapi karena semakin kesini ya kan virus COVID-19 ini kita sering lihat di berita-berita di TV, dari berita-berita online itu semakin nyebar ya, semakin luas. Jadi keluarga aku yang di kampung ini pada khawatir gitu, karena kan aku di sana sendirian. Jadi mereka itu pada bilang kalau aku pulang gitu. Sebenarnya aku dari awal tuh udah nggak pengen pulang karena aku tuh takutnya secara nggak sengaja aku tuh bawa virus COVID-19 dan nanti kalau aku pulang ke rumah itu tuh bisa menularkan sama teman-teman, sama keluarga, sama tetangga, sama orang-orang terdekat sama aku gitu. Jadi aku tuh takutnya itu doang, makanya aku tuh nggak pulang-pulang. Dan kebetulan aku ada kerjaan nanti tanggal 14 aku juga mau ke Karawang. Jadi aku tuh udah mutusin, tapi karena emak aku ya khususnya, beliau itu khawatir banget. Beliau itu namanya orang tua ya, pasti ya tahu sendirilah kalau orang tua gimana, posisinya jauh, anaknya sendirian, pasti orang tua mana kan yang khawatir. Jadi akhirnya pas udah dibujuk, jadi akhirnya ya udahlah aku mutusin buat pulang. Karena aku tuh kan cuma 2 bersaudara ya, aku sama adik aku doang. Nah adik aku ini dia tuh sekolah di pondok pesantren tuh di Magelang. Dia juga sekarang udah libur, tapi sekarang dia nggak bisa pulang karena ya ini tadi, karena transportasi udah banyak yang nggak jalan ke Lampung lagi. Terus juga dia mutusin tahun ini lebaran buat lebaran di Pulau Jawa ya, di sana kan ada adiknya ibu aku, jadi dia mutusin buat lebaran di sana. Nah aku tuh takutnya nanti pas lebaran kita tuh nggak bisa pulang karena udah di lockdown itunya pelabuhannya, dan semuanya tuh udah ditutup sama pemerintah karena takut nyebar kemana-mana gitu. Jadi akhirnya aku tuh mikir kalau aku nggak pulang sekarang, nanti lebaran nggak pulang, itu tuh kasihan sama orang tua aku ya, karena anaknya kan cuma 2, satu yang di Jawa dan satu aku ya. Kalau adikku nggak pulang, aku nggak pulang, berarti sepi dong di rumah, nggak ada siapa-siapa. Nah makanya itu akhirnya aku mutusin buat pulang, tapi nggak gampang. Sebelum aku pulang itu aku 2 kali cek ke klinik itu yang deket tempat tinggal aku, kan aku tinggalnya di Bekasi di daerah Cibitung ya. Jadi aku tuh gimana ya, mau cek itu kan naik angkutan umum ya, itu emang agak was-was sih, soalnya kan di Bekasi itu udah zona merah ya, banyak banget yang terpapar. Tapi ya gimana, ini demi kebaikan bersama, aku tuh pengennya sebelum aku pulang ke sini aku tuh udah fix negatif, nggak terpapar virus COVID-19. Jadi aku mutusin hari itu kan, aku mutusin buat pulang itu mendadak ya, 2 hari sebelum keberangkatan itu aku baru mutusin buat pulang, karena kemarin-kemarinnya tuh nggak ada persiapan, jadi itu tuh semuanya serba dadakan. Jadi 1 hari sebelum pulang tuh aku tes. Pertama aku cuma tes suhu doang sama tekanan darah. Terus tuh normal, suhu aku waktu itu 36, tekanan darah aku 100/70. Jadi abis itu besoknya lagi pas mau berangkat ke sini aku cek lagi suhu sama cek lagi
kondisi tubuhnya gimana, ada flu, ada gejalanya itu. Tapi aku lupa banget kan, soalnya waktu tes itu dikasih form ya, karena kita kan mau pulang kampung keluar daerah gitu kan. Aku lupa banget waktu itu nggak aku foto, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Aduh maaf ya kalau suaranya berisik, soalnya rumah aku deket jalan, jadi makanya banyak motor siwer-siwer gitu. Jadi habis itu aku kan periksa, nah itu udah dikasih vitamin, terus sama dikasih kertas lembaran sama dokternya. Terus dia bilang nggak apa-apa asalkan selama di perjalanan itu aku pakai masker, terus juga jangan lupa juga bawa hand sanitizer. Pokoknya jangan berhubungan langsung sama orang-orang, harus jaga jarak gitu. Iya, aku terima. Nah abis periksa itu, aku itu kan rencananya pulangnya tuh mau naik bis ya. Ternyata pas aku mau naik bis itu, pas aku kan ke terminal Bekasi dulu ya, mau lihat. Biasanya kan aku naiknya dari terminal Bekasi tuh, biasanya tuh aku naik bis Ranau Indah itu. Tapi pas aku ke sana itu tuh terminal Bekasinya tuh benar-benar sepi, udah banyak yang tutup semua loket-loket itu. Dan kebetulan pas bis yang arah ke Lampung itu udah nggak beroperasi lagi. Mungkin mereka juga takut kali ya buat beroperasi. Jadi waktu itu aku bingung banget. Aku posisinya aku mau pulang dan aku udah siap-siap dan aku tinggal berangkat dan aku belum dapat mobil. Terus akhirnya aku tanya-tanyalah sama teman, dan akhirnya ada teman yang ngusulin buat naik travel ya. Waktu itu tuh aku udah putus asa banget, kalau nggak bisa pulang ya terpaksa aku naik pesawat, karena yang buka tuh cuma pesawat doang. Tapi kebetulan temen aku ada yang ngasih nomor travel ya, jadi aku naik travel. Jadi hari Selasa pagi itu sekitar jam berapa ya, jam 8-an apa jam berapa itu aku berangkat dari Bekasi. Itu aku udah cek suhu paginya, itu aku cek suhunya sekitar 35 kalau nggak salah, iya 35. Jadi aku berangkat dari sana pagi itu. Perjalanan aku nggak sempat ngerekam di jalan karena itu tuh benar-benar gimana ya, capek banget di jalan kan, duduk tahu sendiri kan, itu lebih dari 12 jam dan ya Allah capek banget pokoknya. Habis itu kan naik kapal itu pas tengah malam, enggak tengah malam sih, masih sore jam 10-an baru nyampe ke pelabuhan. Terus naik kapal, turun dari kapal itu kita kan sampai di Bakauni. Habis itu berhenti sebentar, habis itu jalan lagi, dan setelah itu nyampe ke tempat aku itu sekitar jam 4 subuh. Jadi perjalanannya tuh sehari semalam. Alhamdulillah sih ini kan lancar ya, belum banyak yang pada mudik. Jadi perjalanannya tuh cuma sehari semalam. Biasanya kan aku kalau pulang itu pas mau lebaran ya 3 hari sebelum lebaran atau 4 hari sebelum lebaran. Itu tuh aku bisa di jalan tuh 2 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Bener-bener di jalan tuh bisa 2 kali buka puasa dan 2 kali sahur baru nyampe ke rumah. Dan kemarin itu kebetulan karena nggak banyak yang mudik, jadinya ya perjalanannya lancar, cuma 1 hari 1 malam. Pas aku nyampe di sini tuh, pas masih di jalan itu, Pak Lurah yang di tempat aku tinggal ya, di kampung aku, itu tuh udah ngabarin sama bapak aku kalau misalnya ada keluarga atau anaknya yang pulang dari Jawa itu tuh nggak boleh langsung pulang ke rumah, tapi harus cek kesehatan dulu di puskesmas. Nah kebetulan puskesmasnya itu ada di perbatasan sebelum masuk ke tempat aku, ke kampung aku. Jadi aku di jalan tuh udah dikabarin sama orang tua aku kalau misalnya nggak boleh langsung pulang ke rumah. Jadi harus cek dulu kondisi badannya sehat atau enggak, terus suhunya. Kalau misalnya udah pasti sehat baru boleh pulang, dan kalau misalnya enggak atau suhunya di atas 30 derajat, itu tuh dia harus diisolasi dulu di puskesmas itu. Jadi pas waktu itu kan kita kan satu travel ya, satu travel tuh orangnya kalau nggak salah orang 7 ya. Nah orang 7 itu semuanya nggak langsung pulang ke rumah, langsung dirujuk ke puskesmas. Dan untungnya travel aku ini tadi udah ngerti ya, jadi kita tuh langsung datang ke puskesmas. Pas kita di puskesmas itu kita dicek suhu sama ditanya-tanya gitulah selama perjalanan, batuk enggak. Ini aku liatin ya, ini nih aku liatin nih formnya yang dikasih sama si susternya tadi nih, ini. Kita tuh ditanya-tanya tuh banyak kan, dari mana tujuannya, dari sini. Terus abis dikasih kertas kayak gitu tuh
kita dibilangin kalau misalnya kita tuh harus isolasi mandiri selama 14 hari karena aku tuh suhunya 36, jadi normal, jadi aku boleh pulang. Pas barengan aku itu alhamdulillah semuanya normal ya, jadi kita semua tuh boleh pulang semua ke rumah. Jadi pas nyampe rumah tuh pas azan subuh, jadi disuruh isolasi 14 hari, nggak boleh keluar nggak boleh sosialisasi dulu sama orang-orang sekitar. Itu tuh demi kebaikan bersama ya, takutnya kan aku masih kebawa atau gimana gitu ya. Aduh maaf ya teman-teman, berisik banget ya. Itu tuh demi kebaikan bersama, jadi ya aku nurut aja. Jadi aku tuh isolasi selama 14 hari. Aku terima kasih banget buat kepala desa aku, buat LT aku, RW aku. Walaupun aku kan jatuhnya kan dari daerah yang udah zona merah gitu ya, yang terinfeksi COVID-19, tapi mereka tuh nggak ngelarang aku buat pulang, karena sebelum pulang tuh aku telepon dulu. Takutnya itu pas aku udah pulang terus nggak bisa masuk gitu ya, makanya aku telepon dulu kan. Ternyata mereka bilang nggak apa-apa asalkan aku tuh kondisinya udah dicek dulu dan dipastiin kalau aku tuh sehat, dan akhirnya aku pulang. Dan aku terima kasih juga buat tetangga aku, warga sekitar kampung aku. Mereka tuh welcome banget gitu, maksudnya nggak aku tuh nggak diasingkan gitu, karena kan kebanyakan kan kita lihat di TV-TV gitu kan, kalau orang perantau pulang dari tempat yang terinfeksi itu banyak kan dikuncilkan gitu ya. Mereka tuh enggak, mereka tuh justru ngasih semangat buat aku biar aku tuh semangat ngejalanin isolasi mandiri aku selama 14 hari. Dan sekarang aku tuh udah 4 hari di sini dan tinggal 11 hari lagi. Dan aku tuh bener-bener nggak keluar ke depan itu, cuman kadang kalau misalnya nyapu di teras gitu ya, itu pun nggak lama, bentar terus masuk lagi gitu ya. Gimana, aku tuh juga khawatir gitu, jadi kita kerjasama lah. Mereka kan udah mau nerima aku yang dari daerah terinfeksi, dan aku juga harusnya mau bekerja sama dengan tidak main kemana-mana. Padahal kemarin tuh banyak temen aku yang ngajakin gitu kan, Hani baru pulang ya, ayo kita main kesini. Tapi aku bilang dulu, maaf ya sebelum 14 hari aku nggak bisa keluar karena ini udah peraturan dari pemerintah Kabupaten Waikanan ya, karena kita harus isolasi mandiri, jadi aku patuhin semuanya. Nah buat kalian di tempat kalian, mungkin ada yang beda, mungkin ada yang sama ya, atau mungkin ada juga yang tempatnya udah di lockdown. Tapi kalau buat daerah sekitar Lampung itu belum di lockdown. Aku makasih banget buat Bupati Waikanan yang udah nyediain puskesmas yang ada pelayanannya itu 24 jam. Jadi kapanpun kita nyampe itu mereka udah siap buat melayani kita gitu, buat ngecek kita. Jadi aku terima kasih banget buat Bupati Waikanan. Semoga kedepannya makin maju dan semoga virus COVID-19 ini cepat berakhir sebelum Ramadan. Semoga kita semua dilindungi selalu oleh Allah, dan semoga diberi kesabaran juga buat keluarganya yang terkena virus COVID-19. Semoga bumi kita cepat berdamai. Mungkin sekian aja cerita pengalaman aku dari pulang kampung kemarin sekarang nyampe di kampung. Dan buat kalian yang mungkin di kampungnya beda atau udah lockdown, kalian boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel aku ya, biar semakin berkembang. Like, share, dan komen. Terima kasih buat kalian semua. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.